Halo guys, welcome back to Live Tech. Jadi hari ini aku mau review barang yang cocok banget buat kalian para content creator atau videographer pemula. Ini dia, gimbal stabilizer handphone dari merek TNW seri Q18. Ya, langsung aja kita cobain. Tapi pertama-tama kalian perlu download dulu nih aplikasi dari gimbalnya, yaitu namanya Gimbal Show, kompatibel untuk iOS dan Android. Kalau udah, tinggal tekan aja dan tahan tombol power switch di gimbalnya. Di mana? Di bagian sini. Nih. Nanti akan ada gambar jelasnya ya. Kalau lebih gampangnya lagi, cari yang ada port USB-C-nya. Jadi di situ di sampingnya tuh ada tombol power gitu. Sampai kelihatan lampu indikator hijau menyala. Tara. Ya. Udah seperti ini, kalian langsung konekin aja via Bluetooth. Pastiin Bluetooth kalian nyala. Terus kalian cek di aplikasinya. Di sini kalian pilih gimbal. Nah, di sini posisinya aku udah ke connect. Nanti kalau misalkan di kalian itu mungkin dia akan searching gitu ya. Nanti akan keluar nama device-nya lah. Dan di sini posisinya nih seperti ini guys. Ini belum aku iniin ya. Belum aku aktifin gitu gimbalnya. Di sini dia udah sedia remote. Nih. Jadi ini harus dinyalain dulu sampai ada indikator warna birunya. Gitu. Nah. Tuh. Kelihatan? Kayak gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada dua mode, yaitu ada gimbal mode sama desktop gimbal mode gitu. Yang desktop itu posisinya seperti ini. Jadi bisa jadi tripod. Terus selain dua mode itu, ini juga bisa berguna sebagai tongsis buat kalian yang mau selfie. Jadi menurut aku sih udah bisa 3 fungsi, oke lah. Next, kalau misalkan untuk balik lagi ini remote-nya, ya dia udah sediain, ini juga ada cantolannya sendiri untuk remote-nya gitu. Dan untuk gimbal ini sendiri udah bisa muter 360 derajat dan pakai satu axis, satu angle gitu. Caranya seperti apa tadi yang aku udah bilang nih. Tuh. Dia udah bisa seperti itu. Ya. Gitu. Itu sih. Nah, di sini ada 3 tombol di remote-nya. Ada satu nih ke atas. Kalau misalnya klik sekali, dia bisa ke menu portrait sama landscape. Betul. Terus sama long press, dia bisa muter 360 derajat ke kanan. Terus kalau double klik itu bisa muter juga 360 derajat tapi tanpa perlu kita tekan. Gitu. Dan dia langsung record. Nah, di tombol tengahnya ini hampir mirip juga. Dia kalau klik sekali itu bisa POV mode. Terus kalau long press bisa muter 360 derajat ke kiri. Kalau double klik dia 260 derajat muter tanpa harus long press. Kayak gitu. Dan ini untuk tombol di bawahnya, ini ada gambar kamera. Kalau long press itu on off, kalau klik sekali ngambil foto atau video. Terus kalau misalkan kita mau ganti mode, kan tadi aku udah bilang mode-nya itu ada 2. Dan kalau misalkan mau ganti ke desktop gimbal mode itu tekan 3 kali. Kayak gitu. Nah, langsung aja ya. Kalau misalkan nih kita bisa lihat tripodnya ini posisinya dia lumayan stabil ya, nggak terlalu nggak gampang jatuh sih kayak gitu untuk tripodnya. Nggak, kalau misalnya kesenggol sedikit masih nggak apa-apa lah menurut aku kayak gitu. Nah, untuk masuk ke desktop gimbal mode sendiri itu kalau misalkan di tombolnya ini ada perubahan. Nah, kalau misalkan di desktop gimbal mode sendiri untuk remote-nya dia ada beberapa perubahan.
Yang tombol paling atas klik sekali itu muter ke kiri. Long press itu dia akan muter. Sedangkan untuk double kliknya itu dia ada fast tracking. Jadi kalau misalkan kalian pindah nih posisinya, dia akan ngikutin. Dan untuk di tombol tengah itu ada klik sekali muter ke kanan, long press dia akan muter ke kiri, double klik dia akan fast tracking. Kayak gitu. Tombol bawah sama aja kayak gimbal mode sih. Gitu. Jadi bisa foto, bisa video gitu. Kalau mau tongsis kayak apa? Nih, tinggal dibuka aja. Bisa sepanjang ini, guys. Nih ya. Nih, posisinya bisa sepanjang ini. Dan ya kalian juga bisa sih, maksudnya taruh aja gitu. Cuma ini aku agak takut nih. Kalian taruh aja. Tuh. Oh, dia nggak kuat kalau misalnya segitu. Oke, berarti dia kalau misalnya untuk tongsis kalian harus bisa pegang ya, bukan posisinya tuh harus ditaruh di tanah atau apapun itulah. Dia kayaknya nggak cukup kuat, kayak gitu. Bahannya sendiri udah aluminium, jadi lumayan kuat, maksudnya nggak gampang patah kayak gitulah. Ditambah juga udah disediain nih di sini fitur lighting, guys. Tuh, ini fitur lightingnya. Ada dua warna untuk lightingnya sendiri, ada yang warna putih, ada yang warna kuning seperti ini. Kalau misalnya mau diganti warnanya itu tinggal kalian klik aja sampai tingkat terakhir dari warna tersebut langsung keubah ke warna selanjutnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tiktokan di tempat gelap ya nggak usah takut lah. Tapi ngapain ya tiktokan di tempat gelap? Kayak gitu. Cuma kalau misalnya butuh penerangan bisa pakai ini, udah disediain kayak gitu. Terus menurut aku sih hasilnya ya seperti ini ya. Kalian bisa lihat gambarnya, kestabilannya. Tapi kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin boleh tulis di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya ada yang udah pernah beli atau ya masih menimbang-nimbang, boleh tulis di kolom komentar lah. Hasilnya seperti apa kayak gitu. Untuk kapasitas baterai gimbalnya sendiri itu 500 mAh dengan chargingnya itu port Type-C. Gimbal ini dibanderol di harga 399.000. Nah, menurut kalian worth it nggak tuh? Dengan harga segitu, fiturnya yang disediakan beberapa sih. Dan hasilnya dari gimbal 10W ini kan tadi udah aku kasih lihat. Menurut kalian worth it atau enggak? Kalau misalkan kalian punya pendapat berbeda atau pendapat lainnya, mungkin boleh langsung tulis di kolom komentar. Biar jadi bahan pertimbangan untuk smart viewers lainnya. Segitu aja review dari aku Felis. See you di episode selanjutnya.